Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Kusumawati. Jadi di video kali ini saya akan mereview alat peraga matematika untuk SD atau MI yang bernama Corong Berhitung yang dipublikasikan oleh channel YouTube ini. Nah, sebelumnya apa sih itu alat peraga? Alat peraga merupakan suatu alat yang digunakan guru untuk membantu proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Lalu, apa itu alat peraga corong berhitung? Alat peraga corong berhitung merupakan suatu alat yang dipakai untuk membantu proses pembelajaran matematika dengan konsep penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang sederhana. Mengapa dinamakan corong berhitung? Karena media ini menggunakan corong sebagai alat untuk mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, serta perkalian itu tadi. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih alat dan bahan yang digunakan untuk membuat corong berhitung ini. Nah, alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah ditemukan di sekitaran kita. Bahkan, kita dapat menggunakan barang-barang bekas untuk membuat corong berhitung ini loh. Nah, apa saja sih alat dan bahannya? Yaitu yang pertama, ada kardus bekas, ada botol bekas, ada papan bekas, kertas origami, kertas lipat, dan ada batu-batuan kecil atau manik-manik. Selanjutnya, alat yang dipakai pun juga sederhana loh. Ada gunting, penggaris, dan spidol. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara mengoperasikan atau cara menggunakan corong berhitung ini. Nah, caranya yaitu kita ambil contoh pengoperasian penjumlahan. Misalkan 3 ditambah 5 sama dengan. Nah, caranya yaitu kita ambil 3 buah batu, kita masukkan ke setiap corong yang ada. Misalkan batu 1 dimasukkan ke corong 1, batu 2 dimasukkan ke corong 2, batu 3 dimasukkan ke corong 3. Nah, kemudian dilanjut lagi, kita ambil 5 buah batu, kita masukkan ke setiap corong seperti yang tadi. Nah, jika sudah, kita tarik laci dan kita lihat. Nah, semua batu-batu yang ada di laci itulah hasil dari penjumlahan itu tadi. Jadi, guru mengajak siswa untuk menghitung ada berapa banyak batu yang ada di laci. Nah, jika sudah, dapat ditarik kesimpulan bahwa 3 ditambah 5 yaitu 8. Nah, selanjutnya contoh pengoperasian untuk pengurangan. Kita ambil contoh misalkan 8 dikurang 5. Nah, kita ambil 8 buah batu, kita masukkan ke setiap corong tadi seperti penjumlahan tadi ya. Lalu kita ambil lagi 5 buah batu dan kita masukkan ke setiap corong tadi. Nah, kita tarik laci, kita lihat mana ada batu yang tidak berpasangan, maka itulah hasilnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 8 dikurang 5 yaitu 3. Selanjutnya, untuk cara pengoperasian perkalian, kita ambil contoh misalkan 4 dikali 3. Nah, jadi masing-masing ambil 4 batu dimasukkan ke 3 corong. Jadi 4 batu dimasukkan di corong pertama, 4 batu corong kedua, dan 4 batu di corong ketiga. Selanjutnya, kita tarik laci, kita lihat, dan kita jumlahkan. Semua batu yang ada di laci itulah hasil dari 4 dikali 3. Nah, jadi guru harus mengajak siswa untuk menghitung hasil itu, menghitung batu-batu yang ada di situ. Nah, jadi hasilnya dapat ditarik kesimpulan bahwa 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, itu tadi cara atau pengoperasian dari corong berhitung ya.
Jadi, menurut saya, pembelajaran dengan menggunakan corong berhitung ini sangat membantu guru dalam menjelaskan pembelajaran matematika dengan konsep penjumlahan, pengurangan, serta perkalian yang sederhana pada kelas rendah yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena pada dasarnya, kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3 itu tadi masih memiliki sifat yang suka bermain. Selain alat dan bahan yang sederhana dan cara membuatnya yang sangat mudah, corong berhitung ini mampu menarik perhatian siswa dalam pembelajaran penjumlahan, pengurangan, serta perkalian ini. Nah, jadi penggunaan corong berhitung ini juga sangat membantu siswa dalam memahami konsep penjumlahan, pengurangan, serta perkalian yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, selain ada kelebihannya, ada juga kelemahan dari corong berhitung ini, yaitu corong berhitung hanya bisa diterapkan atau bisa digunakan untuk kelas rendah saja, yaitu hanya digunakan untuk kelas 1, 2, dan kelas 3. Tidak dapat digunakan untuk kelas atas atau untuk kelas 4, 5, dan 6. Karena corong berhitung ini hanya digunakan untuk konsep penjumlahan, pengurangan, serta perkalian yang masih sederhana, yang sangat sederhana. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari review alat peraga matematika corong berhitung. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.